Shalom, perkenalkan nama saya Asti Komong Parura dengan NIM 222611149. Dan di sini saya akan menjelaskan YOLO atau algoritma YOLO dengan deteksi objek menggunakan masker atau tidak. Nah, yang pertama yaitu YOLO, di mana YOLO ini yaitu You Only Look Once, yang berarti algoritma untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video. Kemudian adapun cara kerja dari algoritma YOLO ada beberapa. Yang pertama yaitu input gambar, yang kedua pemrosesan gambar dengan CNN atau Convolutional Neural Network. Kemudian yang ketiga yaitu membagi gambar menjadi grid, yang keempat prediksi kelas objek, dan yang terakhir yaitu hasil akhir. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma YOLO ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu memiliki kecepatan yang tinggi atau real time. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan end to end. Kemudian yang berikutnya yaitu kemampuan generalisasi yang baik. Kemudian yang keempat yaitu deteksi multi kategori. Kemudian yang kelima efisiensi komputasi, dan yang terakhir yaitu peningkatan versi yang berkesinambungan. Algoritma YOLO ini memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ada beberapa. Yang pertama yaitu kesalahan deteksi pada objek yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu trade-off antara kecepatan dan akurasi. Kemudian yang berikutnya yaitu tergantung pada grid, dan yang berikut yaitu kesalahan lokasi bounding box. Kemudian yang keempat tidak ideal untuk objek yang bertumpuk, dan yang terakhir yaitu keterbatasan resolusi. Nah, adapun implementasi dari YOLO ada 6. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua labeling atau anotasi, yang ketiga pre-processing, yang keempat training model atau evaluasi, yang kelima simpan, dan yang keenam terapkan atau diimplementasikan. Nah, yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini adalah langkah awal yang perlu kita lakukan untuk memastikan objek dapat mendeteksi objek dengan akurasi yang tinggi. Nah, data yang saya kumpulkan ini saya peroleh dari Google dan saya simpan dalam satu folder, dan datanya itu berjumlah 100. Datasetnya berjumlah 100, dan diantaranya 50 itu menggunakan masker dan 50 itu tidak menggunakan masker. Kemudian yang kedua yaitu labeling atau anotasi, di mana labeling atau anotasi ini adalah proses untuk melabeli dan memisahkan gambar menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Dengan untuk proses labeling ini kita dapat menggunakan website RoboFlow. Kemudian yang ketiga yaitu processing, pre-processing, di mana pre-processing adalah langkah awal dalam PI pipeline YOLO yang memastikan data input atau gambar sesuai dengan format yang diperlukan oleh model. Nah, tujuan dari pre-processing ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi deteksi objek dan memastikan hasil yang optimal. Kemudian yang keempat yaitu training model. Nah, untuk training model di sini kita dapat menggunakan Google Colab. Nah, proses pelatihan model atau training model ini melibatkan beberapa tahap yang penting untuk mengajarkan jaringan neural mendeteksi objek dengan akurasi tinggi dengan menggunakan Google Colab. Nah, di sini kita dapat training dataset kita dengan menggunakan Google Colab.
Kemudian yang kelima yaitu testing model, di mana testing model YOLO adalah langkah untuk mengevaluasi performa model terlatih dengan menggunakan dataset uji atau test set. Nah, di mana ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik model mendeteksi objek pada data baru yang tidak dilihat selama pelatihan. Nah, setelah kita masuk di Google Colab, nah di sini kita dapat training dataset atau data uji kita. Nah, untuk penerapannya sendiri kita bisa masuk di Visual Studio Code. Nah, untuk penerapan atau implementasinya kita bisa masuk pada aplikasi Visual Studio Code atau VSCode. Nah, pada program ini adalah aplikasi Python untuk melakukan deteksi objek secara real time menggunakan model YOLO atau You Only Look Once. Nah, dan kamera webcam. Nah, kemudian pada program tersebut di sini yang pertama yaitu inisiasi model YOLO. Ini berfungsi untuk memuat model YOLO yang sudah dilatih sebelumnya dari file base.pt. Nah, kegunaannya sendiri, model ini digunakan untuk mendeteksi objek pada gambar atau video secara real time. Kemudian inisialisasi kamera. Di sini inisialisasi kamera ini berfungsi untuk mengakses kamera pada perangkat menggunakan OpenCV. Kemudian kegunaannya sendiri menyediakan aliran video untuk diproses oleh model YOLO. Kemudian untuk cek kamera jika kamera tidak tersedia, program akan berhenti dengan pesan error. Tetapi jika tidak, maka program akan tetap berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu loop utama untuk deteksi objek, di mana fungsinya untuk membaca frame video atau video satu persatu dari kamera. Kemudian untuk cek keberhasilannya sendiri, rate akan bernilai false jika pembacaan frame gagal. Tetapi jika pembacaan frame benar, maka nilainya akan bernilai true. Nah, kemudian proses deteksi objek. Proses deteksi ini model YOLO mendeteksi objek pada frame yang diambil dari kamera. Kemudian parameter show sama dengan true. Ini dapat menampilkan frame yang sudah diberi anotasi deteksi objek. Kemudian untuk pengukuran waktunya sendiri, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memproses frame dari deteksi hingga hasil ditampilkan. Kemudian yang keluar dari program atau break di sini berfungsi untuk mengecek apakah tombol Q ditekan. Kemudian kegunaannya sendiri untuk menghentikan loop dan keluar dari program jika pengguna menekan tombol key. Kemudian untuk membersihkan sumber daya, ini berfungsi untuk yang pertama menutup akses kamera, dan yang kedua menutup semua jendela yang dibuka oleh OpenCV, dan kegunaannya sendiri menghindari masalah seperti kamera terkunci atau jendela tidak dapat tertutup. Implementasinya sendiri seperti ini. Jika saya menggunakan masker, maka akan keluar perintah menggunakan masker. Tetapi jika saya tidak menggunakan masker, maka di situ akan bertuliskan tidak menggunakan masker. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih.